Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi belajar akuntansi keuangan yang berkaitan tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Minggu lalu Ibu sudah sampaikan modul yang berupa PDF di Google Classroom yang bahwasannya itu belajar tentang pengertian penjualan konsinyasi, karakteristik, kriteria, prinsip, perjanjian, serta berbagai keuntungannya. Namun, saya tidak akan mereview kembali pembelajaran yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Saya rasa kalian bisa memahaminya di dalam modul tersebut. Apabila kalian tidak mengetahuinya, kalian bisa lakukan pertanyaan di Google Classroom atau di email atau di WA. Lalu kali ini kita akan membahasnya lagi yang berkaitan tentang akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner. Di mana di sini ada beberapa keuntungan yang perlu kalian ketahui. Saya ingin mereview sedikit benang merah yang sudah ada dalam modul akuntansi penjualan konsinyasi. Apa sih akuntansi penjualan konsinyasi? Perlu kalian ketahui bahwa konsinyasi itu sendiri berkaitan tentang penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual disertai dengan amanat untuk dijual dengan upah yang berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Nah, di sini ada beberapa keuntungan apabila penjualan konsinyasi itu dilakukan bagi komisioner atau yang biasa disebut dengan konsigne. Ada 3 poin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pihak konsigne dilindungi dari kemungkinan resiko. Yang kedua, resiko rusaknya barang. Dan yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja yang dapat dikurangi. Nah, menurut Ratnaningsih juga disebutkan keuntungannya, kalian bisa perhatikan. Jangan khawatir, modul ini juga akan saya sampaikan di dalam GSR masing-masing kelas. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pembelajaran kali ini, kalian bisa membukanya langsung di GSR-nya. Yang kedua ada hak dan kewajiban dari komisioner. Hak dan kewajiban itu sendiri tertuang dalam 3 poin. Yang pertama, komisioner berhak mendapatkan komisi. Yang kedua, ada batasan-batasan tertentu. Yang ketiga, ada jaminan pemasaran barang yang bersangkutan. Nah, untuk kewajiban komisionernya juga tercantum dalam beberapa poin. Yang pertama, adanya melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang. Yang kedua, mematuhi dan berusaha memaksimalkan mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat. Yang ketiga, ada mengelola secara terpisah. Nah, yang terakhir ada bagaimana kita membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima. Nah, di sini kita akan berbicara tentang akuntansi untuk transaksi konsinyasi. Nah, sebelumnya transaksi itu sendiri harus diistisahkan dengan 2 metode, baik terpisah atau tidak terpisah. Nah, yang pertama ini kita akan berbicara bagaimana akuntansi oleh pengamat. Akuntansi oleh pengamat kita sebut sebagai konsignor. Ingat, akuntansi oleh pengamat kita sebut sebagai konsignor. Ada 2 metode yang didasarkan pada akuntansi konsignor, baik itu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Metode terpisah itu sendiri artinya metode yang akan memisahkan antara laba dan rugi dari kegiatan konsinyasi. Nah, sedangkan metode tidak terpisah, metode ini tidak memisahkan antara laba dan rugi dari kegiatan konsinyasi. Nah, untuk beberapa konsep kalian bisa perhatikan ada tanda saya bold di sini. Ini artinya jurnal-jurnal yang akan dilakukan baik itu metode terpisah atau metode tidak terpisah. Kalian tidak perlu menghafalnya karena ini akan saya sampaikan sekali lagi di GSR. Jadi kalian cukup menganalisa dan mempelajarinya setiap
saat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lakukan ke kasusnya, bahwasanya kita adalah melakukan akuntansi konsignor atau akuntansi dengan pengamat. Nah, di sini contoh soalnya kita perhatikan bersama. Pada awal tahun 2017, PT Kia mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Q. Dengan isi perjanjiannya ada 4 poin. Yang pertama, PT Kia akan menitipkan barang kepada toko Q. Yang kedua, toko Q berhak atas komisi 20% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT Kia. Dan yang terakhir, toko Q harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Nah, bagaimana untuk mengetahui konsepnya ini? Kita akan lakukan pencatatan dengan metode terpisah dan metode tidak terpisah. Sekali lagi, kita adalah PT Kia yang berstatus sebagai konsignor akuntansi bagi pengamat, ya. Kita berfokus pada konsignor, yaitu si PT Kia, akuntansi bagi pengamat. Kita perhatikan yang pertama, PT Pia memberikan 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko Q dengan harga pokok barang tersebut masing-masing 30.000, sedangkan harga jual ditentukan 50.000. Kita langsung buat dengan metode terpisah dengan cara 100 unit dikalikan 30.000 unit yang hasil totalnya adalah 3 juta. Ya. Lalu yang kedua, kita lakukan metode tidak terpisah. Kita tidak perlu membuat jurnalnya. Ya, yang kedua, PT Pia membayar biaya angkut sebesar 50.000. Pembayaran biaya angkut 50.000 yaitu dengan barang konsinyasi 50.000 dan kasnya adalah 50.000. Sedangkan untuk metode tidak terpisah, biaya transportnya 50.000 dan kasnya adalah 50.000. Bagaimana kita bisa tahu jurnalnya seperti ini? Tadi saya tegaskan di sini adalah konsep di mana kita akan melakukan pencatatannya, baik itu metode terpisah atau tidak terpisah. Ya, kalian tinggal menyesuaikan saja. Bila tadi adalah pengiriman barang konsinyasi, berarti barang konsinyasi pada persediaan. Yang pertama adalah tidak dilakukan jurnalnya untuk metode tidak terpisah. Lalu yang kedua, pembayaran biaya angkut. Biaya angkut pun juga sama. Jurnalnya adalah barang konsinyasi pada kas untuk metode terpisah, dan metode tidak terpisahnya adalah biaya transport pada kas. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ini semua patokannya ada di dalam konsep jurnal yang sudah disediakan. Begitu juga yang ketiga, toko Q menerima kiriman barang dari PT Kia dan membayar biaya perakitan 20.000. Karena ini toko Q menerima, artinya toko Q yang berhak. Padahal di sini statusnya kita sebagai konsignor hanya melakukan pencatatan yang berkaitan dengan PT Pia. Jadi kalau ada toko Q kita abaikan. Bila kita menerima ya, kita abaikan. Yang keempat juga sama, berhasil menjual seluruh barang dengan cara tunai. Karena dilakukan oleh toko Q, artinya toko Pia kita lakukan penulisan yaitu transaksi 3 dan 4 tidak dicatat oleh PT Pia. Sama juga untuk metode tidak terpisah, tidak dicatat oleh PT Pia. Nah, yang kelima, toko Q mengirimkan laporannya. Karena di sini ada pernyataan perjanjiannya, toko Q harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Artinya kita akan lakukan perhitungannya dengan penjualan adalah 100 unit, harga jual oleh toko Q 50.000, yaitu hasilnya 5 juta, komisinya ada 20%. 20% dikalikan dari penjualannya 1 juta. Karena ini mengurangi penjualan, maka kita berikan tanda minus. Lalu yang kedua, biaya perakitannya 20.000, ini biaya perakitan 20.000, kita juga akan mengurangi penjualan, maka kita beri tanda minus. Untuk itu kita akan mengetahui kas yang dikirimnya. Kas yang dikirimnya senilai 3.080.000. Dari 5 juta dikurang 1 juta dikurang 20.000. Nah, lalu kita lakukan penjurnalnya.
dengan menerima laporan pertanggungjawaban dari PT dari Tokopedia, namun PT Pia yang mencatatnya yaitu piutangnya 3.980, barang komisinya 1.020.000, dapat dari mana? Dari komisi ditambah biaya perakitan. Lalu kita tambahkan piutang ditambah dengan barang konsinyasinya, yaitu barang konsinyasi di kredit sebesar 5 juta untuk metode terpisah. Sedangkan metode tidak terpisah, piutangnya 3.980, lalu biayanya 1.020.000 dari komisi tambah perakitan, lalu di kreditnya adalah penjualan senilai 5 juta. Nah, yang terakhir, karena kita menerima pembayaran dari komisioner, yaitu kasnya senilai 3.980, piutangnya kita kredit senilai 3.980. Nah, kita menerima ya si PT Pia. Untuk metode tidak terpisah juga sama, kas pada piutang senilai 3.980. Ini adalah contoh kasus di mana kita sebagai akuntansi bagi konsigner ya. Ingat, kita sebagai akuntansi konsigner atau akuntansi oleh pengamat. Nah, yang kedua, konsepnya juga sama. Kita akan berbicara atau menjelaskan atau menuntaskan kasus yang berkaitan dengan akuntansi oleh komisioner atau konsigne. Ingat, kalau akuntansi oleh komisioner disebut konsigne, kalau akuntansi oleh pengamat disebut dengan konsignor. Konsignor tadi PT Pia. Lalu untuk konsignenya kita adalah sekarang ini PT Tokopedia ya. Konsignor tadi barusan kita bahas adalah PT Pia, lalu konsignenya yang sekarang kita mau bahas adalah Tokopedia. Nah, ini juga ada beberapa jurnalnya, baik menurut metode terpisah dan tidak terpisah. Kalian bisa sesuaikan di sini dan bisa kalian pelajari konsepnya. Lalu kita langsung melakukan prakteknya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, soal ini sama seperti soal yang barusan kita bahas. Hanya saja kita berfokus pada toko Q yang melakukan pencatatannya, baik itu metode terpisah atau metode tidak terpisah. Ya, kita langsung saja lakukan pencatatannya karena ini sama persis soalnya. Jadi kita lakukan yang pertama dulu. PT Pia mengirimkan 100 unit. Oke, yang pertama PT Pia melakukan 100 unit. Ya. PT Pia tadi sudah dilakukan jurnal, berarti toko Q tidak perlu melakukan jurnalnya. Toko Pia membayar biaya angkut, artinya kita abaikan juga karena tidak ada hubungannya dengan toko Q. Yang mencatat semuanya adalah PT Pia. Jadi transaksi 1 dan 2 tidak dicatat oleh toko Q. Begitu juga metode tidak terpisah. Lalu yang kedua juga toko Q menerima kiriman barang PT Pia dan membayar biaya perakitan 20.000. Nah, di sini membayar biaya perakitan adalah 20.000. Yaitu kas pada barang komisi. Nih, kas barang komisi pada kas sebesar 20.000. Nah, ini yang untuk metode tidak terpisah adalah utang pengamat dan kasnya, utang pengamat dan kasnya. Begitu juga kita lanjutkan ke selanjutnya. Untuk yang poin keempat, Tokopedia berhasil menjual seluruh barangnya, yaitu dengan 100 unit dikalikan 50.000, artinya kasnya 5 juta, barang komisinya adalah 5 juta. Untuk poin yang keempat, kalian tidak perlu catat untuk metode tidak terpisah. Selanjutnya, toko Q mengirimkan laporan atas penjualan PT Pia. Nah, tadi barang komisinya adalah 3.980 yang barusan kita hitung sama-sama di awal. Lalu utang pengamatnya juga 3.980 yang kita sudah hitung juga di awal tadi ya. Konsep perhitungannya tetap sama. Lalu yang terakhir, mengirimkan pembayaran kepada pengamat. Ya, kita mengirimkan. Jadi kalau kita mengirimkan pembayarannya kepada PT Pia, yaitu 3.980, utang kita berkurang dan kas kita juga akan berkurang senilai 3.980.
Nah, ini adalah akuntansi di mana kita melakukan pencatatan baik itu menurut konsigner atau menurut konsigner. Nah, selanjutnya kalian buatlah ilustrasi sedemikian rupa dengan satu contoh soal kasus dan kalian jabarkan pencatatannya dengan akuntansi oleh pengamat dan akuntansi oleh komisioner. Lakukan metode terpisah dan metode tidak terpisah. Seperti biasa, untuk penyelesaiannya atau jawabannya kalian foto dan kalian upload di Google Classroom hari Rabu terakhir jam 15.00. Nah, pembelajaran kali ini saya akhiri. Apabila kalian ada pertanyaan atau ada jawaban yang ingin ditanyakan, kalian bisa lakukan komen di Google Classroom atau email atau Japri atau komen di YouTube. Nah, bila kalian ada masukan, kalian bisa juga lakukan komen di Google Classroom atau di YouTube. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Siti Marfuah dan share sebanyak-banyaknya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat dan kita sama-sama berdoa dalam pandemi ini kita bisa melewati dengan diberi keselamatan, kesehatan, dan kesabaran. Semoga kita ke depan bisa lakukan pembelajaran seperti sedia kala. Ibu akhiri, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.